Hai, saya Fathar Rinaldi, dan ini adalah kisah perjalanan kami, saya dan teman-teman saya, menuju ke Kasepuhan Ciptagelar. Saya, bersama beberapa riders lainnya, memulai perjalanan ketika dini hari. Hal ini dilakukan agar kami tiba di tujuan sesuai rencana, yaitu ketika siang. Mari kawan-kawan, sebelum kita mulai perjalanan kita berdoa semoga perjalanan kita dilancarkan, dimudahkan, dan tidak ada halangan yang berarti. Setelah berdoa, kami pun memulai perjalanan dari Tangerang Selatan pada pukul 3 dini hari. Melewati Parung, kami pun berbelok ke arah Dramaga Bogor. Kami memilih rute ini dikarenakan ketika kami melakukan perjalanan ini, kondisi lalu lintas di jalur Ciawi Sukabumi sering terjadi kepadatan. Dari Dramaga, kami berbelok melalui daerah Keracak. Di sini, kami menepi di salah satu masjid untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Seusai sholat, kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Fajar pun mulai menyingsing, ditemani kabut dan hawa sejuk. Kami menepi untuk menyaksikan terbitnya matahari di balik pegunungan. Rute yang kami pilih adalah rute yang membelah Gunung Salak. Jalur ini bukanlah jalur utama menuju ke Kasepuhan Ciptagelar. Jalanannya pun tidak selalu mulus, seperti kali ini. Di jalur Cianten Cipete, kami menemui jalanan berlumpur yang basah setelah diguyur hujan semalam. Sebagian jalan tersebut sedang dalam proses pembetonan, yang mengakibatkan hanya setengah bagian saja yang bisa dilalui. Saya dan teman-teman saya membantu truk dan mobil pick-up yang terjebak di jalan menanjak dan berlumpur ini dengan cara menaiki bagian belakang kendaraan tersebut agar beban kendaraan tersebut bertambah sehingga menambah daya cakram ban ke tanah. Hal ini menjadi pengalaman tersendiri bagi kami. Di sini, kita diajarkan untuk bergotong royong. Kendaraan-kendaraan tersebut mungkin akan terus terjebak di sana jika tidak ada yang mau membantu. Selesai menolong kendaraan yang terjebak, kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Setelah melewati rute yang membelah Gunung Salak, kami mulai masuk ke daerah Cikidang. Jalur Cikidang ini merupakan jalur favorit untuk dilalui pemotor yang ingin pergi menuju ke arah Pelabuhan Ratu. Rute ini menjadi favorit karena kondisi lalu lintas yang tidak begitu ramai, ditambah jalanan berkelok-kelok yang naik dan turun. Dari Cikidang, perjalanan kami lanjutkan melalui Pelabuhan Ratu. Jalur Pelabuhan Ratu yang berbatasan langsung dengan laut memanjakan mata kami. Terlihat lautan melepas Samudra Hindia yang tiada berbatas. Puas menikmati pesona Pelabuhan Ratu, perjalanan pun kami lanjutkan.
Kami melewati daerah Bayah yang menjadi akses masuk kami ke Kasepuhan Ciptagelar. Jalanan kembali menanjak. Dengan jalur yang berkelok-kelok dan aspal yang tidak begitu mulus, kami melewati jalan ini tanpa ada hambatan berarti. Memasuki wilayah Bengkung, jalanan yang tadinya aspal mulai berubah menjadi bebatuan dan pasir. Kami berhenti sejenak untuk beristirahat. Hari semakin siang, kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Cuaca berubah-ubah dari cerah mendadak mendung, begitupun sebaliknya. Jalur yang kami lalui merupakan jalur termudah jika dibandingkan dengan jalur lainnya yang harus membelah hutan. Hal ini kami lakukan dikarenakan kendaraan yang kami gunakan, yaitu Yamaha NMAX, bukanlah motor yang didesain khusus untuk melalui jalur off-road yang berat. Meskipun begitu, jalur yang kami lalui juga tidak kalah menantang. Kontur jalanan naik turun, berkelok, serta berbatu dan berpasir, nyatanya juga menjadi tantangan tersendiri bagi kami untuk melewatinya. Jalur ini pun juga menyajikan pemandangan yang menarik. Ada sawah, kebun, lumbung padi milik warga, perbukitan, dan lain-lain. Letak geografis jalan yang kami lalui juga cukup unik. Terletak di perbatasan Jawa Barat dan Banten, membuat keseluruhan perjalanan kami jika diurutkan menjadi melalui Jakarta, Banten, Jawa Barat, Banten lagi, dan kembali ke Jawa Barat. Can't wait to bury the ruins of my mistakes, to only keep it the truth, yeah. There's a treasure out there. Pada siang menuju sore hari, kami pun tiba di tujuan kami, Kasepuhan Ciptagelar. Namun, karena kondisi saya yang kelelahan, saya pun langsung beristirahat. Kami beristirahat dan menginap di salah satu rumah penduduk di Kasepuhan ini. Keesokan paginya, setelah beristirahat cukup panjang, saya pun keluar rumah untuk berkeliling menikmati suasana Kasepuhan yang masih memegang teguh adat dan budayanya ini. Suasana sejuk dan damai menyambut saya, hal yang tidak bisa saya dapatkan di perkotaan. Di dalam rumah, sang pemilik rumah telah membuatkan kami sarapan. Dengan lauk yang sederhana, ditemani kebersamaan menjadi momen yang tak terlupakan untuk kami semua. Paling menurut tadi lihat rombongan motor di dia sarangan pendak mah pendak di depan itu ayah candi datangkan candi datangkan Puter naik aspal. Pengalaman berkunjung ke Kasepuhan ini merupakan salah satu pengalaman yang tak bisa dilupakan. Keramahan warganya, sejuk dan asri wilayahnya merupakan wujud dari para warga Kasepuhan ini dalam menjaga dan merawat sebaik mungkin apa yang telah